bersyukur pada pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan. Kami kuat, kami sehat semua karena anugerah-Mu saja. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mendengarkan sabda-Mu. Beracara, berfirmanlah buat kami semuanya. Dan biarlah firman-Mu jadi kekuatan, kesembuhan. Dan firman-Mu jadi tongkat untuk kami berjalan melalui lika-liku perjalanan hidup yang tidak pernah kami tahu ujungnya. Kuasai hati dan pikiran kami dan khususnya ruangan ini. Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semuanya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, shalom. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat ya. Puji Tuhan, walaupun hujan. Biasanya kalau hujan itu orang menikmati tidur. Betul apa betul? Begitu ya. Apalagi kalau yang masih bujang. Nah, tidak ada yang bangunin kan begitu ya. Biasanya kalau bujang itu hujan begini malas beribadah. Dan biasanya kalau hujan begini hampir semua gereja itu sepi. Karena saudaraku menikmati datangnya hujan. Seakan-akan hujan itu hanya satu kali seumur hidup. Kan begitu. Tetapi Bapak Ibu, itu menjadi sebuah tradisi yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan umat. Karena kesenangan pribadi. Tetapi mungkin sudah berhenti hujan ya? Sudah, Pak Salom? Oh masih gerimis ya? Oh gerimis kecil ya, gerimis mengundang. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-15. Kitab Roma pasalnya yang ke-15. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Roma pasalnya yang ke-15. Maaf, Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, saya jemput seluruh jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita baca kebenaran firman Tuhan bergantian. Kaum pria membaca ayat yang ganjil, kaum wanita membaca ayat yang genap. Nanti kita baca bersama-sama ayat yang ke-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Prianya 3, 2, 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bersama-sama. Harapan. Amin. Silakan duduk.
Saya mau tanya, tadi sudah sarapan belum ya? Sudah ya? Saya lihat badannya si Meti yang lebih kecil. Lainnya besar-besar semua, tapi suaranya lebih gede. Berarti ada yang belum sarapan ini ya? Banyak ya? Banyak. Takut ada yang dengar gitu loh. Abel itu kalau tidak dimotivasi, dia bacanya, karena Kristus juga tidak mencari. Nah, jangan seperti Abel ya. Anda itu adalah orang-orang hebat. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kalau disuruh baca, mantapkan suaranya. Jangan kalau di rumah nanti, Mama! Nah itu dengar suaranya kan begitu. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan, maka tema hari ini adalah sehati mendatangkan berkat. Katakan bersama-sama, sehati mendatangkan berkat. Apa yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sesungguhnya ketika kita sehati itu akan mendatangkan berkat yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, coba buka kitab Mazmur 133, Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dikatakan begini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Garis bawahi Bapak Ibu, rukun dan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau orang rukun Bapak Ibu Saudaraku, itu akibat ada kesehatian. Betul apa betul? Jadi kalau Anda sehati, pasti saya yakin dan percaya mendatangkan berkat. Orang yang sehati itu artinya adalah orang yang mau bekerja sama. Tidak mementingkan diri sendiri. Saya lihat beberapa hari yang lalu Bapak Ibu di sebuah YouTube di daerah Maros di daerah mana, daerah Sulawesi sana, itu memindahkan sebuah rumah. Rumah itu panjangnya kira-kira sekitar 16 meter panjang rumah itu. Berarti dari sini ke sana. Ini 17 dari depan sini, 17 ke sana. 17,5. Itu rumah sekitar 16 meter. Dan lebarnya Bapak Ibu itu sekitar 8 meter. Saya yakin dan percaya ketika mereka kampung itu tidak hidup rukun. Saya yakin dan percaya ketika kampung itu masyarakatnya tidak sehati. Terangkatkah masalah itu untuk memindahkan rumah ke seberang sana? Hah? Tidak. Nangkep apa yang saya maksud ini? Mengerti apa yang saya maksud ini? Saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam sebuah pelayanan, ketika hatimu sehati dengan orang lain, ketika hatimu penuh dengan kegembiraan, sukacita, damai sejahtera, walaupun engkau di tengah sebuah masalah, walaupun di tengah sebuah pergumulan, walaupun di tengah sebuah himpitan tekanan ekonomi, bahkan masalah-masalah rumah tangga terjadi atasmu, tapi hatimu tetap bersukacita, orang-orang seperti inilah yang bisa diajak sehati. Dan kalau orang-orang ini sehati Bapak Ibu Saudaraku, maka di sanalah Tuhan akan mendatangkan berkat. Artinya di sanalah Tuhan akan memberikan pertolongan. Artinya di sanalah Tuhan akan memberikan sebuah hal yang luar biasa, yang dimana engkau tidak pernah membayangkannya. Ya bagus, itu artinya kamu dapat hikmat. Kan gitu ya. Daripada nanti saya jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke belakang. Yang mana yang khotbah ini katanya begitu ya. Saudaraku, seperti apa yang saya kasih ilustrasi tadi, bahwa rumah itu tidak mungkin pindah beberapa meter ke depan. Kalau saya lihat perjalanan mereka itu kemarin, beberapa hari yang lalu, itu lebih kurang mungkin hampir 80 meter diangkat rumah itu. Dipindahkan. Tetapi karena mereka hidup rukun satu kampung itu, tidak mementingkan diri sendiri, mereka bisa diajak sehati, maka beban pergumulan orang yang punya rumah itu pun jadi ringan. Sama halnya Bapak Ibu Saudaraku di dalam sebuah pelayanan,
Saya mau katakan berapa banyak pergumulan, mungkin hampir semua gereja punya pergumulan. Pergumulan dari internal maupun eksternal. Pergumulan di dalam internalnya Bapak Ibu Saudaraku, mungkin pelayan dengan pelayan cekcok, mungkin pelayan dengan jemaat cekcok, atau jemaat dengan pendetanya cekcok, mungkin masalah-masalah yang lainnya. Itu masalah-masalah internal yang terjadi. Mungkin masalah eksternal mungkin begitu banyak. Tetapi saya mau katakan, ketika Anda dan saya ditemukan oleh Tuhan, orang-orang yang sehati, maka Anda lah yang bisa melakukan kegerakan besar untuk kemajuan gereja di akhir zaman ini. Makanya diperlukan orang-orang yang sehati di dalam membangun sebuah hal, di dalam membangun begitu banyak hal, baik di dalam kita pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan kita, bahkan terlebih lagi dalam sebuah rumah tangga kita. Kalau 5 orang anak, orang tuanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sudah tua, tetapi dia minta bantuan kepada Anda. Kalau Anda tidak sehati, maka Bapak Ibu Saudaraku Anda mementingkan diri sendiri, maka rumah tangga ini tidak akan pernah berjalan dengan baik. Saya berharap orang yang sudah suami istri Bapak Ibu, kalau membantu orang tua itu harus sehati. Sehati artinya harus bersama-sama. Jangan ada yang diam-diam. Mentang-mentang Anda sayang kepada orang tuamu, kepada mamamu, Anda saudaraku tidak beritahu kepada suamimu atau tidak beritahu kepada istrimu. Itu namanya tidak sehati. Kecuali Anda sudah sepakat, Pak, kalau mau ngasih sama mama di kampung, enggak usah ngomong-ngomong lagi sama saya. Papa mau kasih seperti apapun, terserah enggak apa-apa. Kalau memang sudah ada kesepakatan demikian. Saudaraku, sehati mendatangkan berkat. Sehati ini mendatangkan janji buat Anda dan saya. Sehati ini Bapak Ibu Saudaraku diperlukan di dalam banyak hal, dalam apalagi terlebih lagi di dalam sebuah pelayanan. Anda dan saya boleh punya masalah, Anda dan saya boleh punya problema, Anda dan saya boleh punya pergumulan, Anda dan saya boleh punya tekanan hidup, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang sehati. Ada begitu banyak orang datang ke gereja, tetapi pikirannya di luar. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku diajak kerjasama, orang-orang seperti ini. Apa tadi ya? Nah, sudah panjang lebar dia omongin di rapat. Sampai di mana tadi? Karena pikirannya lagi di luar. Pikirannya mungkin lagi di kompornya. Pikirannya lagi di mungkin aduh gimana ya, tagihan nanti datang tukang tagih kredit motor, kredit mobil dan kredit-kredit yang lainnya. Saudaraku, kembali lagi apa yang saya katakan tadi. Sehati mendatangkan berkat. Di dalam hal ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku. 3 hal yang dapat kita lakukan dalam kesehatian untuk menyenangkan hati Allah. 3 hal yang kita pelajari dan yang dapat kita lakukan dalam kesehatian untuk menyenangkan hati Allah. Yang pertama Bapak Ibu, Roma 15 ayat yang kedua. Roma 15 ayat yang kedua. Inilah 3 hal yang kita dapat lakukan di dalam kesehatian untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Allah. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Arti yang pertama Bapak Ibu, 3 hal tadi yang dapat kita lakukan untuk bagaimana kesehatian itu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, sehati untuk membangun. Paulus mengingatkan jemaatnya di dalam surat Roma agar setiap orang percaya hidup saling membangun dan tidak saling mencari kesenangan di diri sendiri. Buka. Mana? Sehati untuk membangun. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, sehati untuk membangun. Nah, ini dia. Sehati mendatangkan berkat, sehati untuk membangun. Paulus mengingatkan jemaatnya dalam surat Roma agar setiap orang percaya hidup saling membangun dan tidak saling mencari kesenangannya atau kesenangan diri sendiri. Agar dapat saling membangun, orang percaya harus memiliki kesehatian baik di dalam keluarga maupun komunitas. Sehati untuk membangun. Orang sehati untuk membangun
tidak mementingkan diri sendiri. Coba saya mau tanya kepada Anda, adakah di antara Anda di tempat ini yang sering dan selalu mementingkan diri sendiri? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Semuanya orang baik-baik semuanya. Tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, agar setiap orang percaya hidup saling membangun dan tidak saling mencari kesenangannya sendiri. Agar dapat saling membangun, orang percaya harus memiliki kesehatian baik dalam keluarga maupun komunitas. Di perumahan Bumi Sempaja ini Bapak Ibu, ini termasuk kemungkinan perumahan terbesar di Samarinda. Karena penduduknya terlalu banyak, perumahannya terlalu banyak. Terbesar saya bilang ya, bukan terelit ya, terbesar. Terbagi 2 RT dan kemungkinan mungkin apakah 1.500 kakak ada di sini Bapak Ibu. Itu terlalu sangat besar. Makanya Anda kalau duduk di depan, itu setiap Anda hitungan detik sudah ada orang yang lewat. Coba kalau di perumahannya Pak Salum, di ujung sana. Maaf cakapnya, kalau ya ada yang ngerokok, 1 batang rokok pun belum tentu ada orang lewat. Masih nunggu 2 batang lagi. Kalau di sini Anda duduk, kopimu 1 gelas itu mungkin sudah berapa ratus orang lewat. Karena saking ramenya. Saking ramenya Bapak Ibu, rame, penuh, banyak kakaknya, tetapi satu kompleks, satu tetangga tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal. Nanti ketika sudah ada yang meninggal, saya pernah tanya, siapa yang meninggal itu Bu? Samping rumah Ibu. Tidak tahu juga siapa itu. Karena kebetulan Bapak Ibu, dari sini rumah saya di sini, ke ujung sana, kebetulan di ujung sana ada yang meninggal. Saya tanya tetangga sebelahnya, hanya 2 rumah dari dia. Dia tidak tahu. Bayangkan tetangga bertahun-tahun tidak saling mengenal. Kalau Anda dan saya di tempat ini katanya percaya sama Yesus, tetanggamu pun tidak engkau kenal. Atau Anda tinggal satu ruko berderetan dan Anda tidak saling kenal, itu namanya terlalu. Bertahun-tahun Anda bertetangga. Ketika terjadi sesuatu, Anda tidak minta tolong dengan orang terdekat, tapi yang terjauh yang Anda panggil. Karena Anda tidak pernah bergaul dengan mereka. Mengapa bisa demikian? Karena orang-orang seperti ini tidak bisa diajak dengan rukun, tidak bisa diajak dengan sehati, karena orang seperti ini yang suka mementingkan diri sendiri. Berapa banyak dalam jemaat Tuhan orang-orang yang egois, yang suka mementingkan diri sendiri. Kalau saat ini gereja kita anjurkan kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kenapa? Karena tidak boleh salaman, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh rame-rame untuk ngerumpi. Biasanya kan kalau habis pulang gereja, di bawah itu masih rame. Di atas ini juga masih rame. Sudah ketemu enggak itu yang kemarin yang hilang itu? Ngobrol di atas. Sekarang enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi kita ngerumpi-ngerumpi. Enggak bisa lagi kita ngobrol-ngobrol. Karena keterbatasan waktu yang diberikan kepada kita. Selesai, pulang semuanya. Akhirnya kita juga tanpa disadari menjadi orang yang egois. Menjadi orang yang egois. Tetapi saya berharap setelah habis dari COVID ini, Bapak Ibu Saudaraku, jangan Anda tetap menjadi orang egois. Biasanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau pelayan-pelayan biasanya saya katakan kalau sudah selesai ibadah, kursi dipindahkan ke sana. Kalau ada jemaat yang tergerak, pindahkan ke sana. Ada juga orang yang
ngelihat sampah di depan, ada tisu, ada segala macamnya. Karena egois sifatnya, malah gini lagi. Disingkirkan pakai kakinya. Itu orang yang cirinya egois, Pak. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu lagi bilang. Itu orang yang egois. Sudah tahu ada tisu di sebelahnya, sudah tahu ada bekas permen di sebelahnya, sudah tahu ada bekas perjamuan di sebelahnya. Nah, nanti kan habis perjamuan nanti tahu. Ditinggalin di situ anunya. Apa namanya? Apa namanya nih? Perjamuan ini, cawan itu. Berapa kali saya lihat baik di sini maupun di sana, baik di tempat pelayanan tempat orang lain saya, banyak jemaat yang begitu. Padahal dia punya tangan. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu ciri-ciri orang yang egois itu. Katakan bersama-sama, itu bukan aku. Amin. Jadi nanti habis kita terima perjamuan kudus, bertanggung jawablah. Karena ada tong sampah, di atas di bawah ada. Di luar juga ada. Kau peganglah itu, kau bawa pulang ke tong sampah itu. Amin. Karena kalau Anda tetap lakukan di tempat, taruh di tempat itu, nanti kan ada yang beresin gereja. Betul memang. Tetapi Bapak Ibu, mulai dari hal yang kecil. Supaya Anda dan saya bisa sehati mengerjakan pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan, baik dalam rumah tanggamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam karirmu, baik dalam pelayananmu, baik dalam masa depanmu. Sehati untuk membangun. Kita harus sehati untuk membangun. Tidak mungkin tidak bisa. Samarinda seberang Bapak Ibu Saudaraku mau beli tanah gereja. Di Loduri, cabang kita yang di Loduri, tanah sudah dibeli, tinggal membangun. Yang di Kubar, cabang kita di Kubar, itu juga mau membangun. Samarinda mau renovasi yang di belakang, sama juga membangun yang di atas. Saudaraku, itu pasti butuh uang. Kalau bahasa aslinya katanya butuh hepeng. Itu dia. Butuh uang. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau membangun, kalau kita punya rencana untuk mengembangkan gereja ini, maka yang kita cari itu adalah orang-orang yang sehati. Yang punya hati. Bukan yang banyak ngomong. Biasanya yang banyak ngomong itu enggak ngasih apa-apa. Tapi banyak ngomongnya. Kalaupun ngasih hanya sekedarnya. Saudaraku, sudah punya pengalaman kita untuk membeli gedung ini. Ini nilainya 3M. Rapat, sebentar lagi rapat, besok lagi rapat, kumpulkan lagi rapat, terlalu banyak rapat. Saking banyaknya rapat, tidak ada keputusan rapat. Karena banyak, masing-masing punya pokok pemikiran. Sebenarnya tidak jadi masalah banyak orang yang rapat. Kalau dia sudah dengar firman Tuhan ini. Mau sehati. Kalau orang yang sehati Bapak Ibu Saudaraku. Ketika gimana solusinya untuk kita dapatkan dana? Ketika saudara kasih usul, oh kita begini. Orang yang sehati langsung bilang gini, oh ya saya siap. Tapi kalau tidak sehati, kalau aku sih ya nanti aja lah dulu. Apalagi kalau nanti ku tanya istriku dulu, aduh. Saya mau katakan kepada Anda, masa bertahun-tahun Anda satu rumah tangga dengan istri harus permisi dulu nanya? Ibu itu tanya ibu, nanti dia dari seberang.
Saya, kalau untuk pelayanan, ku transfer ke pendeta lain, enggak ngomong saya. Ku bantu gereja lain, enggak ngomong saya. Nanti sudah selesai ku kasih baru ngomong. Bukan karena kelebihan. Itu pun pas kandas-kandasnya. Terkuras itu rekening. Setelah saya bilang, Mi, tadi ku transfer pendeta ini 5 juta. Aku bilang, untuk apa? Ya dia mau membangun. Langsung dia bilang, bagus. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Apa dia bilang? Bagus. Hei istri-istri, hai wanita-wanita, ketika suamimu begitu, apa yang kau lakukan? Bapak ini sudah tahu itu uang kurang. Aduh, dengarkan baik-baik. Dengarkan hai wanita-wanita Yerusalem yang cantik, yang luar biasa. Ketika suamimu seperti itu, saya mau katakan, Anda sedang membuka pintu surga untuk terjadi berkat atas rumah tanggamu. Karena memberi dan menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaannya, tidak pernah kekurangan. Amin. Tapi kalau ibu, bapak ibu, istri saya, kalau saya belanja sepatu, karena saya kalau belanja sama ibu, saya diam-diam aja, saya tidak mau belanja. Tapi mau beli apa katanya? Tidak ada apa-apa. Nah, karena saya tidak mau. Karena belum tentu juga saya serak dengan apa yang dibelikan itu, kan begitu? Saya pergi dengan Erik. Kan gitu. Saya kan kalau belanja sepatu kan tidak cukup satu. Kadang 3, kadang 4 ku beli. Kan begitu. Terus nanti ku sembunyikan. Baru langsung kumasukkan ke lemari sepatunya. Nanti tiba-tiba kalau sudah saya pakai, baru dia tahu sepatu baru. Kalau dia ketahuan saya beli sepatu, itu kayak dunia sedang perang antara Lebanon dengan Israel. Marah luar biasa. Tapi kalau saya bantu orang, tidak pernah marah. Halo? Halo? Kalau ada kepentingan gereja, suamimu sudah menabur, dan banyak lagi, bilang begini, Papa itu orang yang luar biasa. Amin. Bila perlu kau kasih cium kiri kanan. Papa ini orang luar biasa. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah kau marah. Tapi kalau sudah rapat, karena suami istri lagi di situ, kan gitu ya? Suami istri lagi di situ. Kalau begini kan 500 kah? Nggak usah begitu. Karena ketahuan. Aduh. Saya mau bilang orang begini belum sehat ini. Orang begini belum sehat ini. Orang begini belum bisa diajak sehati. Belum bisa diajak sehati. Saya berharap Anda semuanya, bukan karena besar atau kecil, tapi karena memang Anda bisa diajak sehati. Anda pun rela, saya mau katakan, melepaskan apa yang di tanganmu pun engkau tidak pernah ragu. Halo? Kalau Anda orang India, mungkin ada di kakimu, kericing-kericing, Anda tidak takut melepaskan itu. Kalau ada di lehermu, Anda pun tidak takut melepaskan itu. Kenapa? Karena orangnya sehati. Amin? Amin? Jangan egois. Yang kedua, sudah dikasih. Yang kedua, 3 hal yang dapat kita lakukan dalam kesehatian untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama tadi, sehati untuk membangun. Kalau orang sehati, pasti saya yakin dan percaya, Tuhan pasti disenangkan dalam setiap apa yang Anda lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, sehati untuk memuliakan Allah. Roma 15 ayat 5-6. Buka Roma 15 ayat 5-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus juga, buka yang tadi, Paulus juga mendoakan agar jemaat di Roma satu hati dan satu suara untuk dapat memuliakan Allah. Ingatlah
bahwa kita diciptakan dengan tujuan untuk hidup memuliakan Allah. Caranya Bapak Ibu Saudaraku dengan apa? Next. Caranya adalah dengan hidup benar sesuai firman-Nya, sehingga orang yang belum percaya dapat mengenal dan memuji Allah melalui kehidupan kita. Sehati untuk memuliakan Allah. Jadi kita harus sehati untuk memuliakan Allah. Jangan lagi ada Bapak Ibu Saudaraku dalam rumah. Tidak ada persekutuan, tidak ada doa, tidak ada penyembahan di rumah. Satu suami di sana, istri di sana, anak-anak di sana main game. Selalu saya ingatkan kepada Anda, anak-anak Anda, tidak usah lagi kasih main game. Camkan itu. Mau dia nangis, mau jungkir balik, plototin dia. Papa bilang, jangan. Mendingan Anda marah dengan keras dengan dia, daripada nanti Anda menangis melihat dia rusak. Teman saya namanya Suryan. Teman bulu tangkis. Setiap anaknya buka HP itu pada saat nanti jam 6:30 malam. Itu pun waktunya sekitar 2 jam dia kasih. Jadi bapaknya itu setiap hari Bapak Ibu pindah-pindah disimpan itu HP. Sebentar di atas lemari, sebentar nanti dalam sepatu dia taruh, sebentar nanti di dalam bawah kasur, sebentar nanti pokoknya hampir semua rumah itu sudah ditempatin itu simpanan HP anaknya. Supaya apa? Dia memang capek, dia memang lelah. Karena apa? Demi masa depan anaknya. Orang tua, jangan lagi kasih anakmu pegang HP untuk apa? Main-main game. Kalau untuk Zoom silakan, mereka belajar. Tapi untuk main-main game. Dan Anda juga orang-orang tua, kalau masih suka main-main game, Anda kebangetan orangnya. Loh, berarti Anda pengangguran. Kurang kerjaan. Suka main game. Ayo, siapa yang suka main game? Tobat. Amin. Hentikan itu. Itu bukan pekerjaanmu. Pak, kan lagi senggang Pak. Betul, lagi senggang memang ambillah waktumu apa? Memuliakan Allah. Amin. Memuliakan Allah. Apalagi yang suka buka-buka Facebook Bapak Ibu. Aduh, saya dulu pernah penyakit itu. Buka-buka Facebook. Gara-gara buka Facebook itulah saya berkelahi sama ibu. Dulu kan saya suka di kantor itu dulu waktu saya masih ngajar Bapak Ibu. Di kantor itu kerjaanku buka Facebook, bacain punyanya orang. Nanti balas-balasi. Tahu-tahu ketemu mantan. Wih. Ketemu mantan. Waktu kuliah dulu di Jakarta. Perawakannya bagus. Orangnya cantik kan begitu ya. Tahu-tahu saya hanya bilang begini, bahasanya bahasa pesan moral aja. Karena saya tahu hidupnya rusak dulu Bapak Ibu. Karena setelah tidak dari saya, dia pacaran dengan seseorang, apa namanya? Nah, insiden namanya. Biar lebih keren kan gitu ya. Insiden kan gitu ya. Terjadi kecelakaan. Karena di suatu tempat terjadi berpacu dalam melodi. Kan begitu. Saudaraku, saya hanya kasih pesan moral sama dia. Saya bilang begini. Saya hanya bilang begini, jaga dirimu baik-baik ya, supaya jangan terulang kesalahan yang sama. Andalkanlah Tuhan, engkau pasti mendapatkan yang terbaik. Saya bilang begitu. Saya hanya kasih pesan moral atau semangat hidup. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudaraku, ibu baca. Waduh, itu cukupkah sampai 1 minggu menyelesaikannya? Enggak. 1 bulan? Enggak. Lama Pak, hanya gara-gara Facebook. Makanya saya pernah pensiun Facebook itu selama lebih kurang 6 tahun. Tidak pernah sentuh Facebook. Bayangkan itu, hanya gara-gara pesan moral, hanya gara-gara kasih nasihat kepada mantan. Ayo Pak Yodi, Andre, siapa lagi? Pak Salom. Ya, hati-hati.
Pak Edi, kan itu ya. Jangan sampai cowel-cowel lagi itu mantan. Nggak bisa cowel tangannya, cowel pakai Facebook kan gitu ya. Jangan lagi. Belum tentu orang di samping kita bisa terima. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku kita harus hidup benar sesuai dengan firman. Orang yang hidup sesuai dengan firman tidak lagi mengingat mantan. Kan begitu. Amin. Tidak lagi ingat dia. Gimana dia di sana ya. Sudah makan apa belum? Kau pikirin mantanmu. Sementara orang di sampingmu tidak kau pikirin. Oh mati-matilah di situ. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kedua tadi apa? Sehati untuk memuliakan Allah. Bawa istrimu, bawa anak-anakmu menyembah Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Yang tadinya istrimu malas, yang tadinya anakmu malas, tapi lambat atau cepat anakmu juga akan ikut seperti apa yang kau lakukan. Yang tadinya istrimu malas bernyanyi, yang tadinya anakmu malas bernyanyi, tapi lambat atau cepat karena terus-menerus engkau lakukan. Ayo ibadah, ayo penyembahan. Satu kali mungkin memang lelah, 2 kali memang emosi, 3 kali memang naik temperamen, tapi lambat atau cepat Tuhan akan campur tangan. Maka ditemukanlah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Karena di tengah-tengah keluarga itu ditemukan ada pujian, penyembahan, dan perenungan akan firman Tuhan. Amin. Bertahun-tahun Anda menikah, tidak ada persekutuan. Bertahun-tahun Anda menikah, tidak pernah bersama-sama membaca kitab Taurat atau membaca kebenaran firman Allah. Bertahun-tahun Anda beribadah, bertahun-tahun Anda menjadi orang karismatik, bertahun-tahun Anda menjadi orang Pentakosta, tapi tidak pernah ada pujian penyembahan di rumah bersama suami, istri, dan anak-anak. Saudaraku, lakukan itu. Pak Pendeta, aku kan tidak bisa main musik, Pak. Emangnya kalau nyanyi itu harus pakai musik? Hah? Saya sudah kasih contoh di Samarinda seberang. Coba suara ke sini. Gantikan musik. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Enak enggak? Enak enggak, Bu? Enak toh? Emangnya pasti harus ada gitar? Ini baskom ya di rumahmu? Enak enggak? Jadi jangan ada alasanmu, aku tidak bisa main musik om, aku tidak bisa main gitar om. Dengarkan baik-baik. Yang dibutuhkan kesehatian. Amin. Kalau suami istri, bapak ibu saudara dengan anak-anak, bangun pagi-pagi itu memang hal yang sangat sulit untuk membangunkan anak-anak. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau 1 kali memang mungkin bisa gagal, 2 kali bisa gagal, mungkin engkau bisa marah, bisa emosi, bahkan engkau bisa lemah kembali tidak membangun ibadah. Tapi saya mau katakan bangunlah itu. Erik itu waktu masih kecil susah Pak. Nggak tega kita bangunin dia pagi-pagi jam 5 subuh. Nggak tega. Kasihan kita ngelihatnya. Masih kecil. Seperti Ken itu. Mau dibangun di jam 5. Lagi buat pulau. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi kan gitu ya. Makanya Bantal itu penuh dengan pulau-pulau. Tega enggak kita bangun orang seperti itu? Enggak tega. Tapi untuk Tuhan engkau harus tega. Amin. Untuk Tuhan engkau harus tega. Bangun mesbah. Karena orang hidup benar itu pasti membangun
membangun mezbah di tengah keluarganya. Kalau tidak dibangun mezbah, sulit kita mengajak orang seperti ini sehati untuk menyenangkan Tuhan. Sulit. Yang ada nanti hanya percekcokan, yang ada hanya kesalahpahaman, yang ada hanya kemarahan, yang ada hanya kebencian. Kalau suami istri sudah benci, bapak ibu kemarah, akhirnya karena 2 kamarmu, ya bisa ranjang jadinya. Coba kalau 1 kamarmu, terpaksa juga nggak di samping situ. 1 ngarah ke tembok, 1 lagi ngarah ke sana. Berapa lama bertahan? Sampai Tuhan Yesus datang. Ada enggak begitu? Hah? Wah. Kenapa Bapak Ibu? Karena sulitnya dibangun mezbah. Ayo bawa anak-anakmu kembali. Hari ini menentukan masa depan anakmu. Jangan kau rusak mereka. Tadi ketika Anda menyembah, kau bangunkan istrimu, ayo ma menyembah. Memang awalnya ngantuk kan? Ngantuk. Pasti dia banyak begini ya. Bentar lagi hitungan detik langsung nguap lagi. Karena memang awal-awalnya memang begitu. Bahkan ada yang bersandar di tembok. Ya, selonjori kakinya. Tadi suaranya keras. Haleluya. Semangat suaminya kan itu ya. Wah, inilah istri luar biasa. Haleluya. Mulai hitungan beberapa menit kemudian. Haleluya. Tidur. Berapa banyak orang seperti lagi doa tidur. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu. Amin. Kita harus menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Nggak gampang. Itu sulit enggak? Sulit sekali. Tapi Anda harus membangunnya kembali Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah salah satunya caranya kita. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau di rumahmu tidak ada penyembahan. Di rumahmu tidak ada pujian. Di rumahmu tidak ada membaca firman Tuhan. Mau bagaimana kuat rumah tangga kita? Datang goncangan sedikit. Sudah lemah. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, suami istri, keluarga, jemaat Tuhan, kita harus sehati untuk memuliakan Allah. Sehati memuliakan Allah. Arti kata sehati memuliakan Allah yang kedua Bapak Ibu Saudaraku adalah jangan pernah ada kebencian dalam diri kita kepada orang lain. Amin. Jangan ada kebencian. Makanya Yesus berkata, apabila engkau sakit hati kepada orang lain, artinya engkau ada kesalahan dengan orang lain, artinya engkau belum mengampuni orang lain, maka temuinlah orang itu, baru bawalah kesepersamamu ke rumah Tuhan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudaraku dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa dalam doa Bapa kami itu sangat ditekankan mengampuni? Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya dalam ibadahmu itu bisa sehati untuk memuliakan Allah. Datang ibadah tapi masih kecewa dengan bapaknya. Datang ibadah masih kecewa kepada istrinya. Datang ibadah masih kecewa dengan tetangganya. Datang ibadah tapi masih kecewa dengan mertuanya. Datang ibadah masih kecewa dengan rekannya. Datang ibadah masih kecewa dengan pacarnya. Orang seperti ini tidak akan pernah sehati untuk memuliakan Allah. Buang kebencian, buang kemarahan, buang kekesalan, buang kepahitan. Supaya penyembahanmu menyukakan Tuhan. Amin. Supaya penyembahanmu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Makanya dalam lagu berkata begini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Orang bisa bagus suaranya akan mengatakan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Orang bisa bagus vokalnya Bapak Ibu. Tapi kalau dia hidup dalam kebencian, maka penyembahan seperti ini tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Bagus vokalmu, bagus musikmu, tapi engkau masih menyimpan dendam, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan kekesalan, masih menyimpan kekecewaan. Penyembahanmu tidak berguna buat Tuhan. Ketika engkau berkata menyenangkanmu, menyenangkanmu, itulah kerinduanku. Sebenarnya karena engkau sudah plong dengan orang lain. Amin. Engkau sudah bisa menerima kekurangan orang lain apa adanya. Enak aja Pak Pendeta ngomong, aku ditipu 200 juta Om. Pak Pendeta bilang ngampuni, gak bisa Om. Gampang gak ngampuni orang kalau Anda ditipu 200 juta? Hah? Hah? Gampang gak? Gak gampang. Saya ditipu orang 200 juta lebih. Kalau yang gak kita kenal nipu kita, masih enak. Tapi kalau teman dekat yang nipu, gimana rasanya? Hah? Sakitnya di mana? Mana? Itu yang kelihatan. Belum lagi yang tidak kelihatan. Itu rasanya saya di depan tembok. Biar kelihatan ke situ. Ya Allah. Pas kena tipu, Bapak Ibu baru datang sama Tuhan dengan curahan hati yang luar biasa. Karena tekanan hidup 200 juta lebih. Tapi belum ada kena tipu, santai-santai Anda tahu? Santai-santai pinjamannya. Haleluya. Suka-sukamu tuh. Tapi kalau sudah dikuras semuanya, tertipu Anda, Yesus. Kayak Anda sedang menghadapi kematian. Tembok itu sampai, Tuhan, kenapa bisa begini? Kalau itu masih ada sisa di rekening untuk modal lain, masih enak. Gue sentek, kandas. Mau pakai putar apa lagi? Tidak ada. Tapi aku tetap datang kepada Tuhan. Aku terus mencari Tuhan. Makanya ada lagu berkata, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Dalam pergumulan apapun yang kau alami, engkau sudah ketemu, sudah mentok, tidak ada lagi jalan keluar. Saya mau katakan, engkau bisa tenang hanya di kaki Tuhan. Berapa banyak perjalanan lika-liku yang kualami, saya bisa menemukan hanya ketenangan kutemukan di kaki Tuhan. Beli ini dulu yang menjaminnya
Berapa banyak aku kenal orang Samarinda. Tidak ada satupun yang bisa menjamin untuk ke bank. Saya sampai berangkat ke Surabaya, saudaraku, ketemu dengan si A dengan si B. Tidak ada juga yang bisa menjaminnya. Karena rekening saya tidak bisa untuk mengajukan ini untuk pengajuan nilai 3M. 1,5 tahun tertunda. Tapi kami dengan ibu tetap berharap sama Tuhan. Ya Abah. Makanya kenapa saya katakan, kalau engkau dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sulit, jangan pernah cari orang lain, jangan pernah cari orang yang kuat, jangan pernah datang kepada orang tuamu, tapi datanglah kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang kaya Allah isinya. Amin. Dia akan berikan pertolongan kepada, dia akan berikan kekuatan kepada. Halo? Halo? Hanya di sana engkau bisa tenang. Saya masih ingat ketika yang saya bilang tadi ditipu orang. Rasanya wajah saya ini nonton stand up komedi pun susah ketawa. Kenapa saya suka nonton stand up komedi? Karena sudah stres banget. Mau siapapun yang ceritanya lucu, saya sulit tersenyum. Senyumnya pun paling gini. Kenapa? Sedang kecewa, sedang marah. Kok bisa ya, gimana nanti ini, seperti apa nanti ini? Saudaraku, tapi aku ambil tetap keputusan di kaki Tuhan. Berjam-jam aku penyembahan. Aku ambil gitar menyembah. Aku terus sembah dia, aku sembah dia. Di sanalah aku menemukan ketenangan itu. Siapa yang mengalami pergumulan hari ini, saya mau katakan, jalan satu-satunya hanya engkau di kaki Tuhan bisa tenang. Amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi bagaimana Anda Bapak Ibu, setiap apa yang kau lakukan menyenangkan Tuhan. Maka hal yang pertama tadi, sehati itu membangun. Yang kedua, sehati itu memuliakan Allah. Yang ketiga, katakan ini yang terakhir, sehati untuk berdampak. Sehati untuk berdampak. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa inti dari seluruh kitab suci adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Artinya kehidupan kita juga harus berdampak baik bagi perluasan kerajaan Allah maupun bagi sesama kita. Apabila orang percaya sehati untuk melakukan kegiatan yang berdampak, tentunya dampak tersebut akan lebih besar. Ini gereja GBI yang sedang berdampak untuk menangani COVID. Itu dia, ada fotonya di situ. Misalnya membuat gerakan untuk menolong orang-orang berdampak COVID. Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Hah? Siapa? Oh iya, ini ada Meti sini. Satu orang sudah jelas, teman GB Karisma. Gampang enggak untuk menangani orang COVID itu? Hah? Ke gereja aja orang sudah takut. Ke pasar aja orang takut. Apalagi yang sudah jelas-jelas, yang jelas itu sudah kena COVID. Kalau memang Anda sulit untuk menangani itu, dan memang sudah ada protokol kesehatannya, maksud saya adalah paling tidak, karena kondisi COVID ini, banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Anda tidak perlu merawat mereka, tapi paling tidak Bapak Ibu, banyak orang-orang di sana dilanda COVID, tidak dapat pekerjaan, dilanda COVID karena sudah tidak jadi pengangguran, dilanda COVID Bapak Ibu, sudah mungkin beli susu anaknya sudah tidak lagi. Dilanda COVID, begitu banyak dampak daripada COVID ini. Maka Anda dan saya harus berperan di dalamnya. Gereja GBI Loduri sudah 2 kali membuat satu kegerakan yang ada di Loduri untuk berdampak bagi orang-orang yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sehati untuk berdampak. Berdampak dalam banyak hal. Di tengah-tengah lingkungan Anda, di tengah-tengah keluarga Anda, dan siapapun mungkin ada saudaramu sedang membutuhkan Anda, maka dengarkan baik-baik. Apa yang bisa kau kasih kepada mereka? Mungkin Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak bisa kasih sesuatu uang kepada mereka. Paling tidak Anda bisa menyebut nama mereka setiap hari. Amin. Menyebut nama mereka setiap hari. Ya Bapak, berkatilah tetanggaku yang hari ini suaminya sudah pengangguran. Tuhan tolong campur tangan, cukupkan apa yang mereka perlukan. Ya Bapak, adikku yang di kampung Tuhan,
tidak lagi kerja lagi Tuhan. Aku minta pertolongan-Mu. Berikan jalan keluar bagi mereka. Kirimkan burung gagak buat mereka. Biar mereka tetap bisa menikmati janji-Mu, menikmati berkat-Mu. Saudaraku, jadilah pendoa syafaat buat banyak orang. Karena saya yakin dan percaya ketika Anda mengambil bagian dalam doa itu, Anda dan saya adalah orang-orang sehati untuk berdampak mengerjakan pekerjaan yang besar. Apalagi saat-saat ini, begitu banyak saudaraku yang kasih, orang-orang sedang membutuhkan doa. Doakan mereka. Jadilah Anda berdampak dalam banyak hal. Khususnya Anda mungkin tidak bisa kasih uang kepada mereka. Tapi paling tidak Anda berdoa setiap hari. Adakah engkau mengambil doa setiap hari? Kalau orang egois itu Bapak Ibu, hanya doanya, Tuhan, besar betul pergumulanku Tuhan. Itu orang egois. Tapi orang yang tidak egois Bapak Ibu, orang yang sehati, itu doanya apa? Hah? Doanya apa? Doa orang yang tidak egois itu Bapak Ibu adalah dia sampai lupa berdoa buat dirinya sendiri. Itulah orang yang tidak egois. Makanya saya tidak pernah lupa berdoa buat Bapak Joko Widodo. Satu hari ku sebut namanya 3 kali. Serius, tidak pernah absen. Satu hari ku sebut namanya 3 kali. Maksudnya bukan begini. Pak Joko Widodo, bukan begitu maksudnya. Kalau begitu nenek juga bisa. Maksud saya adalah ada waktu-waktu saya berdoa. Saya sebut namanya setiap hari. Amin. Satu hari 3 kali. Saya kenal enggak Pak Joko Widodo? Enggak, salaman pun enggak. Saya hanya kulihat di TV krempeng begitu. Ya. Jadi, ya begitulah. Saya tahu hanya kan begitu aja. Saya tidak begitu kenal dengan baik. Dan tidak ada hubungan dengan baik. Tapi ku sebut namanya satu hari 3 kali. Pak Gubernur kita Isra Nur, namanya satu hari ku sebut 3 kali. Pak, siapa lagi? Wali kota Pasar Jang, namanya ku sebut 3 kali. Pak Camat Pak, memang ku sebut, tapi namanya aku tidak tahu namanya. Karena saya tidak tahu namanya, Pak Camat kita, kan gitu ya. PRT kami kan saya tahu namanya. Tuhan, Pak RT kami, RT 47 Pak Tajudin ya Tuhan, saya tahu namanya. Supaya kalau ditemuin masyarakat, dia gampang Tuhan. Itu aku. Karena kalau ditemuin masyarakat, dia tidak tahu di mana. Lagunya itu intinya yang jalan di situ. Di mana, di mana, di mana. Jarang ditemu, susah ditemui. Doaku setiap hari. Dan saya berdoa setiap hari untuk Pak Rubin Adi, pendeta Gereja Sinode GBI yang dipimpin oleh Pak Rubin Adi, dan berdoa setiap hari buat beliau. Saya berdoa buat seluruh gereja-gereja di seluruh dunia setiap hari 3 kali ku sebut. Dan hamba-hamba Tuhan, tidak tahu saya, kalau saya sebut namanya setiap hari kan capek lah saya di situ. Siapa aja pendeta, beribu-ribu pendeta kan gitu ya, tidak selesai doaku nanti. Apa doanya? Tuhan, seluruh hamba Tuhan di seluruh dunia ini, para pendeta, para gembala, para misionaris, para penginjil, urapi berkati mereka. Bahkan yang ikut karyawan di tempat saya, yang kerja, baik para buruh yang ada di Palat, semuanya kudoakan mereka setiap hari. Dengarkan baik-baik. Satu hari 3 kali. Orang-orang yang kerja sama dengan saya, satu hari ku sebut namanya 3 kali. Bahkan tetanggaku samping kiri, depan tidak ada, karena rawa di depan. Kadang-kadang salah doa juga, Tuhan samping kiri muka belakang. Untung malaikat bilang, depan tidak ada, katanya begitu. Kosong, tanah rawa di situ. Tapi Tuhan tidak protes di situ. Perumahan, mungkin Anda sering dengar doa saya. Perumahan Pondok Surya, Bumi Sempaja, Perumahan Alaya, Villa Tamara, Rupan Tepian, Gremukti, Talang Sari. Hafal saya toh? Coba, hafal saya toh? Karena hari-hari ku sebut perumahan itu. Perumahan Cendrawasih. Ku sebut nama itu setiap hari, 1 hari 3 kali. Apa yang kau doakan setiap hari? Apa yang kau doakan setiap hari?
Tuhan, udah bosan aku hidup Tuhan. Capek Tuhan. Itu yang kau doakan setiap hari? Hah? Hanya kau ingat pergumulan. Bebanmu akan ringan ketika engkau berani mengambil keputusan berdoa buat orang lain. Amin. Bebanmu akan ringan karena yang berperkara atas bebanmu langsung Tuhan sendiri. Dia lihat Anda. Dia lihatlah. Wah, luar biasa. Pak Shalom. Satu hari Bapak Gembalanya sebut orang 3 kali, tapi dia 4 kali. Dalam rasa capek, dalam rasa lelah, Pak Shalom sebut dan berdoa setiap hari. 1 hari 4 kali. Dia lihat Andre. Orang yang begini yang ku cari. Dalam kesibukannya dia tidak main game. Tapi dia doa, dia doa, dia doa, dia doa. Menyebut nama orang lain sepertinya tidak berarti. Tapi saya mau katakan, itu berarti buat surga. Amin. Bahkan perusahaan-perusahaan yang saya kerjasama dengan mereka, kudoakan setiap hari. Di mana tempat Anda bekerja, Anda harus pendoa syafaat di dalam perusahaan itu. Jangan hanya mau kerja dan terima gaji, Pak. Anak Tuhan tidak begitu. Jangan hanya kerja dan terima gaji, tapi Anda menjadi pendoa syafaat atas perusahaanmu, atas apa yang kau kerjakan. Itulah anak Tuhan. Saya terlalu yakin, ketika Anda terus mengucapkan doa itu setiap hari, doakan orang itu sampai engkau lupa berdoa buat dirimu sendiri. Itulah orang yang tidak egois. Berapa banyak di antara Anda sebenarnya dan saya menjadi orang-orang egois. Dan hari ini ambil keputusan, Tuhan aku tidak mau lagi jadi orang egois. Hari ini banyak dokter-dokter sedang membutuhkan doa. Akulah Tuhan bagian di dalamnya yang menjadi pendoa syafaat buat mereka. Yang mereka ada di garda depan menangani COVID. Tuhan, perawat-perawat para tim medis banyak ada di garda depan. Mungkin aku belum bisa berani berhadapan dengan seperti itu. Tapi paling tidak aku bisa berdoa buat mereka. Amin. Kalau saya sudah doa buat dokter, Bapak Ibu nangis saya. Kenapa? Itu mereka sudah tanggung jawabnya. Walaupun banyak dokter sebenarnya tidak bisa terima itu. Pura-pura aja dia pergi kan gitu ya. Meti pura-pura pergi juga kan. Saya kalau sudah doa buat dokter dan perawat itu Bapak Ibu nangis saya. Apalagi kalau Anda lihat ambulan lewat dari PM Nur sini. Betul? Dengan protokol COVID semuanya. Karena sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin baru lewat 1. Baru lewat 1. Yang kena COVID, meninggal kena COVID. Bawa sini. Hari-hari kadang-kadang kita lewat lihat bawa ke sana. Tidak bisa, keluarga pun tidak bisa ngantar. Kalau Anda tidak berdoa setiap hari buat mereka itu, siapa lagi yang berdoa, Pak? Hah? Anda hanya berdoa dengan pergumulanmu. Tuhan, bunuh diri aja lah Tuhan. Nah, itu kan repot lagi. Ambil keputusanmu hari ini. Amin. Berdampak. Mungkin engkau tidak maju di garda depan, tapi doamu berdampak buat surga. Akhirnya Tuhan berperkara atas setiap para dokter, atas setiap para perawat, atas setiap orang-orang mengalami masalah. Amin. Tuhan berkatimu dan memberkatiku. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan